ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu tolong pintunya tutup aja semua bu, anak-anak berisik. Tolong ditolong. Kasihan bapak-bapak ibu-ibu terganggu konsentrasinya. Alhamdulillah kita bersyukur meskipun saya dapat musibah ya, tadi malam semalaman nunggu anak saya sakit. Mungkin paling lama tengah 12 kita selesai. Ditambah lagi tadi kontainer terjungkal itu Jati Asih, jadi agak terlambat datang. Biasanya saya jam 10 kurang 10 sudah sampai di sini. Mohon doanya, tadi malam anak saya sempat kritis itu. Dia kena DB, trombosidnya drop. Di rumah sakit sudah 3 hari, sakitnya sudah 5 hari dengan hari ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Dan ipar saya yang meninggal di China sampai sekarang belum bisa keluar jenazah dari Cina. Sudah hari kelima. Meninggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah permudah ya. Kasihan beliau. Sudah 5 hari meninggal nggak bisa keluar dari Cina. Saudaraku sekalian, itulah hidup ya, kadang diturunkan musibah. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran. Ibu-ibu sekalian, kenapa kita bentuk kajian seperti ini? Saya prihatin Pak. Awal Indonesia merdeka itu Islam 99%, sekarang tinggal 85%. Aliran sesat Syiah kemarin kita gerebek di Bandung. Mereka sudah bikin pelatihan Syiah dan kami pergoki salah satu tempat tertutup di kota Bandung itu. Kaum Syiah itu sudah berganti-ganti pasangan. Yang suaminya ini istrinya, besok istrinya diganti lagi, berubah gitu. Kemarin penggerebekan, ternyata Bu, maaf saya harus terbuka, ini jangan direkam ya. Keyakinan kita haram menghadiri Natal karena Yesus sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Kita bilang Isa, mereka bilang Yesus, betul kan Pak? Kita bilang Ibrahim, mereka Abraham. Kita Yusuf, mereka Yosef. Kita Daud, mereka David. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon, macam-macam gitu. Subhanallah ya. Udah kita teruskan. Sistem hukum kita yang megang sekarang apa? KUHP. Dari mana KUHP Bu? Belanda. Ekonomi kita apa Bu? Kapitalis. Mana buktinya? Kepemilikan pulau, kepemilikan rumah, kepemilikan segala macam. Mau bilang apa Bunda? Ekonomi syariah enak Pak. Contoh Saudi Arabia. Bapak kalau kaya di sana, kaya raya diminta zakat, miskin diberi zakat. Lihat Brunei itu. Kalau Ustadz kami diundang ke Brunei, itu panitia tidak perlu menyediakan amplop. Seluruh jamaah yang hadir kasih amplop. Di sini amplopnya paling 1, betul ya? Belum pernah kok saya dapat Pak ini rezeki bagus ini untuk Bapak. Belum saya terima di sini. Nggak tahu kalau nanti ada yang ikhlas ya Allahu a'lam. Saya bukan minta, mengingatkan. Ya. Kalau di Brunei tidak Pak. Pihak panitia pengundang tidak perlu menyediakan amplop, semuanya ngasih amplop. Kalau 300 orang ya 300 amplop, subhanallah. Karena makmurnya dan ikhlasnya mereka itu. Betul Pak? Ya? Oke, kita teruskan. Ekonomi kita sudah kapitalis. Lihat intelijen. 19 apa yang terjadi? 84. Apa yang terjadi di Jakarta Bu? Kasus Priuk, pembantaian Islam. Sudah diproses nggak secara hukum ini? Sampai sekarang nggak ada kan? Karena korbannya Muslim. Lihat, yang meledakkan bom di Sarinah Muslim dikatakan teroris. Yang meledakkan bom di Alam Sutra orang Cina Katolik tidak dikatakan teroris. Padahal Sarinah itu mereka salah baca, harusnya di Suriah harusnya. Kebaca Sarinah, salah baca barangkali. Yang membakar masjid di Tolikara diundang ke istana, membakar gereja di Aceh malah masuk penjara.
Orang Aceh mungkin mikir, supaya diundang ke istana kita bakar aja gereja, karena di sana bakar masjid diundang ke istana. Rupanya terbalik, mereka masuk penjara. Fair nggak hukum itu? Ustadz yang bicara tegas menolak orang kafir pemimpin dicurigai negara, pendeta bersatu memenangkan Ahok tidak ditangkap polisi, betul kan Pak? Aneh kan negeri ini? Kok cuma masjid yang diawasi, kok ulama yang dicurigai, kok fatwa yang dibully? Tolong dong kawan-kawan polisi masuk ke gereja itu, dengar pernyataan pendeta dan vihara. Harus kita menangkan bersatu memenangkan Ahok karena dia pilihan Allah di Indonesia. Amin, haleluya, katanya. Kok ketawa Pak? Mirip ya? Iya Pak. Vihara gereja bersatu sekarang menangkan Ahok karena pilihan Allah. Calon presiden 2019. Subhanallah. Umat Islam malah sholatnya ke masjid milih orang gereja. Itu hak mereka. Kita juga punya hak. Jangan kita dicurigai, di sana tidak. Jangan ustaz ditangkap, pendeta dibiarkan. Jangan masjid diawasi, gereja dibiarkan. Saya tegas loh ini bicara di mana-mana seperti ini. Sepakat nggak dengan saya Mas? Udah hancur negara ini Mas. Pertamina seumur umur nggak pernah dirutnya orang mereka. Sekarang mereka. Telkom dipegang mereka. Badan Penanggulangan Bencana Nasional mereka pegang. KPK Komisi 3 mereka sudah mayoritas. KPK mereka pegang. Mau bilang apa Bapak sekarang? What can I do? Apa yang harus aku lakukan hari ini? Karena umat Islam kurang sadar sebagian. Buktinya ini diundang pengajian. Yang bapak-bapak yang hadir cuma bapak-bapak. Yang lain kemana? Bu, jujur suami ibu hari ini yang tidak bawa suami angkat tangan kemana? Masih punya suami kan? Surat nikah masih ada? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang suaminya ikut hari ini angkat tangan? Yang ikut? Suami ikut? Yang mana suami? Baju biru. Kalau Mbak siapa namanya? Mbak Sena suaminya yang mana? Nah ada. Yang lain ada, coba angkat tangan. Berapa orang? Saya hitung nanti suaminya. Jangan-jangan ibu ngaku suami orang, suami ibu. Angkat tangan. 1, 2, 19, 20. Kebanyakan ini. Berarti satu orang 2 suami. Gimana ini Bu? Bawa istri gak kemiri Mas? Yang mana istri? Coba Mas berdiri dulu supaya lihat istri. Sini Mas, sini Mas. Sini Mas. Ini istrinya mana? Angkat tangan. Jangan ngaku yang bukan istrinya. Nah tuh, udah benar ya? Bukan gelap ya? Udah. Alhamdulillah. Tapi yang hadir bulan lalu sekarang kenapa nggak hadir? Apa takut menghadapi saya karena Batak itu? Apa ini masalahnya? Ya? Yang ketiga Bu, siapa menguasai tanah dia menguasai negara. Sekarang menguasai tanah siapa Bu? Sumarkon, Agung Podomoro, Ciputra, Sedayu Group, Sinarmas. 80% tanah sekarang dikuasai oleh China. Katolik atau Protestan. 10% tanah dikuasai orang-orang Muslim. 10% tanah di tangan BUMN. Bapak lihat ini, tolong renungin Pak. 80% tanah jatuh ke tangan orang yang cuma 6,1%. 10% tanah dikuasai hanya berapa Pak? 10% tanah itu 80%. Siapa ini? Muslim. Adil nggak sekarang ini? 85% Muslim punya tanah cuma 10%. Mereka penduduk 6,1% menguasai 80% tanah. Kenapa Pak? Negara tidak mengeluarkan regulasi melindungi warga negaranya. Bapak lihat ke Malaysia, saya bicara jujur. Malaysia, Perdana Menteri yang senior siapa Pak? Mahathir Muhammad. Umurnya hampir 90 tahun kan. Meletakkan makroekonomi di sana Pak, luar biasa jitu dan visioner. Apa? Tidak dibenarkan mendirikan satu perusahaan asing, penanaman modal asing dan penanaman dalam negeri, kecuali di dalamnya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris wajib ada Melayu Muslim. Subhanallah. Indonesia coba lihat. Komisaris utama Chung Sing Tik, Direktur Keuangan Tai Sangkuk, Direktur Produksi Tai Kucing, orang mereka semua.
Jangan ketawa, ibu harusnya sedih loh. Ini malah ketawa. Jujur bapak. Bapak tinggal di mana? Jakarta. Berapa tanah bapak Pulau Mas ini? Berapa meter persegi? 700, 1500? Jujur aja bu. Saya bukan dari KPK. Berapa kira-kira? Berapa pak? Berapa ratus punya? Ada 500 di bawah. Bapak tinggal di mana? Cempaka Putih. Berapa meter persegi bapak punya? 300-an. Masih bagus. Antum punya rumah sudah Jakarta? Belum ya, kasihan. Umur berapa? 30. Oh masih muda, ada peluang lah. Mas di mana tinggal? Punya tanah? Tanah orang tua ada? Berapa? Ada 700.000? Saya konversi data ini dulu pak. Mau konversi data. Kasihan ya, di bawah 200 ya. Pejuang Jakarta siapa? Muhammad Husni Tamrin kan? Bukan Goh Cok Tong kan? Bukan kan? Sekarang yang menguasai tanah Jakarta siapa mas? Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, Kuningan, TB Simatupang. 5 jalan gedung pencakaran langit. Bapak tahu karena saya orang kampus, saya punya data lengkap. Bapak tahu sekarang Jakarta. Jakarta urutan ke-17 di dunia, kota di dunia, tingkat kepadatan gedung pencakar langit. Urutan ke-17 loh Pak Jakarta. Dari urutan ke-17 jumlah gedung Jakarta Pak, lebih dari 800 unit gedung pencakar langit. 90% pemilik ini siapa Pak? China. Bilang apa? Data ini bagus Pak, dihembus-hembuskan supaya umat Islam sadar. Jadi Bapak kalau ada uang, tolong nabung banyak. Ada uang beli rumah, beli tanah. 50 tahun ke depan kemana anak kita? Bapak data. Di Surabaya, gedung pencakar langit tahun 2020 akan selesai 120 tower apartemen di atas 20 lantai lebih. Medan, kota ketiga terbesar di Indonesia, 87 unit akan selesai tower apartemen. Makassar 110 tower. Pemiliknya siapa? Mereka. Mau bilang apa Pak? Silakan Bapak, saya keliling soalnya 2 bulan sekali saya ke Makassar. Bapak silakan nginap di hotel, salah satu hotel Arya Duta di pinggir Pantai Losari. Dikepung gedung tinggi sekarang Makassar itu, pemiliknya mereka. Bapak silakan ke Medan, di titik nol kota Medan, keliling dikepung sekarang, lapangan Merdeka, lapangan Banteng, dikepung gedung tinggi, betul kan Pak? Mau bilang apa Pak? Pemiliknya siapa? Mau bilang apa kita? Kesalahan sama kita. Kenapa? Kita tidak kompak, kita tidak bersatu, tidak punya satu regulasi yang kondusif, yang visioner melindungi warga negara Islam di Indonesia. Tidak sampai hari ini. Kenapa Bapak terdiam Pak? Sedih atau gimana? Yang konyolnya sudah data sedahsyat ini, politik, ekonomi, hukum sudah mereka kuasai, dapur hukum sudah tangan mereka. Umat Islam masih juga memilih non-muslim. Masuk akal nggak itu mas? Cempaka Putih saya dengar hampir semua komplek menang nggak? Tapi kemarin saya sekian puluh TPS melapor sama saya, menang semua dia Pak. Kemarin saya Pondok Bambu, rumah tahan wanita, 3 perumahan besar, semua menang dia, bukan kita. Makanya saya sebelum tanggal 19 ini banyak diundang saya tabligh akbar, menyadarkan. Cuma yang jadi masalah Pak, tabligh akbar saya di masjid. Yang datang itu yang sudah memilih yang benar, yang memilih sana nggak ke masjid. Terus percuma kan tabligh akbarnya? Malah bosan dia lihat saya, ini lagi. Sudah Batak dia lagi gitu. Iya Pak, yang masuk ke masjid ini saya yakin Bapak sudah orang-orang soleh. Wajah kelihatan kok. Penyok-penyok dikit tapi masih bercahaya, betul ya? Orang Islam itu kelihatan wajah Pak, lebih bercahaya. Nggak usah jauh-jauh, bandingkan saya dengan supir PPD Metro Mini, beda kan? Sama-sama Batak, sama-sama Situmorang. Tapi karena Muslim, minimal kita kan 5 kali berwudu. Subhanallah, coba lihat wajah saya 2 detik aja, bedakan dengan supir Metro Mini. Artinya Pak, Islam itu merubah peradaban, membentuk karakter. Subhanallah, contoh Irian Jaya. Berapa ratus tahun non-muslim, kawan-kawan dari Katolik Protestan membawa agama ke sana. Tidak mampu merubah koteka menjadi busana. Begitu Islam masuk ke sana, otomatis menjadi yang syahadat harus mandi, harus pakai busana. Nggak mungkin bersahadat kotekanya goyang, tangannya goyang, betul kan? Makanya sekarang pertumbuhan Islam, Bapak tahu nggak Papua sekarang? Islam di sana Pak, 54% Muslim. Bahkan di Amerika
Data terakhir saya lihat kemarin, Islam di Amerika kemarin 2015 sudah 1,5% dari 250 juta. Menurut prediksi pakar di sana, tahun 2025 Islam di Amerika 2,5% dari 250 juta lebih. Pertumbuhan Islam tertinggi di sana jauh melebihi Protestan dan Katolik. Yang hancur Yahudi, yang stuck Katolik. Saingan Islam di sana cuma satu, Protestan. Katolik stuck di Amerika. Sementara Yahudi malah drop, Islamnya melejit. Makanya kemarin kan masuk Islam ajudan presiden siapa? Donald Trump. Itu pintu masuk Pak, mendakwahi Donald Trump, subhanallah. Ya, oke. Waktu sebentar lagi. Sampai jam berapa Bu? Tengah 12 ya. Yang kedua, siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Mana penghapus? Ini ya. Saya baru temukan sepanjang sejarah ya, di kawasan elit yang datang pakai mobil ya. Nah, ini perlu didokumentasikan, tolong ya. Saya doakan pengurus kembali ke jalan yang benar ya. Subhanallah, sadisnya ini. Udah deh, tolong bantulah. Pegal tangan saya mau. Sadis banget ibu-ibu ini. Tolong. Medianya tinggalkan, semuanya hapus. Bapak tahu, karena saya wartawan Pak. Dari mahasiswa saya wartawan dulu. Siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Bapak sepakat? Siapa menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Siapa menguasai pasar, dia menguasai ekonomi. Siapa menguasai tanah, dia menguasai negara. 4 variabel terbesar sudah selesai mereka kuasai di Indonesia. Saya ulangi ya Pak. Siapa menguasai pasar, dia menguasai ekonomi. Siapa menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Siapa menguasai tanah, dia menguasai negara. Siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Selesai. Makro penghancuran Islam sudah mereka lakukan. Masuk kita ke mikro. Maaf, luar biasa loh Pak. Bapak lupa ini. Umur 4 sampai 14 kemana anak Bapak digiring? Nonton sinetron. Apa Pak? Ganteng-ganteng serigala. Apalagi? Apalagi Bu? Film kartun. Umur 15 sampai 16 kemana anak ibu digiring? Futsal. Umur 17 sampai 26 kemana digiring? Kafe. Umur 27 sampai meninggal usia bapak-bapak ini kemana? Bola. Apa itu? Piala dunia. Kedua, Piala Eropa. Ketiga, IFF. Yang ekonominya bagus kemana digiring? Harley Davidson. Pejabatnya di mana masuk? Apa Bu? Lion Club, Rotary Club. Ini bentukan Yahudi. Olahraga Islam apa? Satu panah, bukan bola kaki. Kedua, renang. Yang ketiga apa? Berkuda. Ilmiah Bu. Tapi ini ditinggalkan. Tapi di Sumatera, di Medan, Pekanbaru, Palembang. Sekarang futsal, tenis meja, bulu tangkis dihapus dari pesantren. Saya lihat di Pekanbaru sekarang. Berkuda, panahan, renang. Sudah dimulai di pesantren di Sumatera. Mereka cerdas. Secara teori medis dan uji klinis Pak, ratusan cabang olahraga dipertandingkan di Olimpiade. 3 olahraga ini paling bagus secara medis uji klinis. Lihat panah. Bapak tahu nggak hikmah panah itu diajarkan? 1, melatih konsentrasi. Kedua, jika terjadi perang antar agama bisa dilakukan untuk melumpuhkan musuh. Yang ketiga, orang mati suara tidak ada tanpa ledakan kan? Kalau Bapak punya senjata, karena saya dulu pendidikan militer, AK-47 memuntahkan sekian peluru per menit. Gampang dipantau. Senjata bisa diembargo. Peluru bisa tidak dijual. Pakai perang apa? Kalau panahan Pak. Kedua, melatih konsentrasi. Orang korban tapi nggak ketahuan. Kenapa? Tanpa suara. Ini coba lihat, dikit-dikit kita diembargo, dikit-dikit embargo. Makanya jangan pakai senjata itu, pakai panah. Efektif Pak. Yang kedua apa Bunda?
Renang, semua tubuh bergerak. Saya dari kecil memang biasa berenang. Makanya kalau saya ke puncak, saya cari villa yang ada kolam renangnya. Dari asar sampai maghrib saya berenang itu. Iya, saya tahan 2 jam, 3 jam. Bukan berarti saya badak atau kuda nil, enggak gitu. Saya paling betah berenang, bisa 2 jam lebih. Subhanallah. Cuma sayangnya saya tidak punya tanah di Bekasi. Kalau saya punya tanah, saya mau bikin kolam renang. Kadang punya tanah, uangnya nggak ada, nggak juga jadi ya. Yang ketiga, Bapak lihat apa itu? Berkuda. Sampai sekarang masih up to date. Kuda efektif untuk peperangan. Lihat Afghanistan. Berhasil Allah takdirkan menang melawan Rusia dan Amerika. Kenapa, Pak? Jurang kedalaman sekian, tank itu terbalik, Pak, terjungkal. Kalau kuda dia bisa melompat. Lihat perang Khandaq, perang Lobang. Kuda itu bisa melompati sekian meter. Bisa apa, Pak, mendaki gunung dengan ketinggian sekian. Kalau Bapak bawa tank, Pak ya, karena saya pendidikan militer dulu, itu ketinggian sekian derajat, itu terjungkal, Pak. Kedua, kalau kita perang pakai tank, gampang dideteksi satelit mata-mata. Kalau kuda pakai satelit apa dia? Dia bukan dari metal. Jadi ilmiah, Pak, kuda itu. Yang kedua, hasil riset di Amerika, Ibu jangan dengar dulu, cukup suami. Hasil riset di Amerika, laki-laki yang suka berkuda lebih terpelihara dari penyakit impotensi. Jadi Bapak kalau sudah mulai lemah-lemah di situ masalah itu ya, Bapak hubungi Prabowo, berkuda di Sentul sana. Kira-kira gimana, Bu? Masih kuat? Ya, terserah Ibu lah gitu. Benar, Pak, ini ilmiah sekali hasil riset di Amerika. Orang berkuda itu lebih kecil kena risiko impotensi. Masya Allah, subhanallah. Ya, nah ini jelas. Saya jelaskan satu persatu, Pak. 4 sampai 14 tahun. Begitu maghrib muncul apa? Ganteng-ganteng serigala. Ibu-ibu menjelang Isya masuk sinetron apa? Tukang bubur naik haji. Haji itu cuma 21 hari. Ini 5 tahun nggak selesai hajinya. Haji apaan ini? Maaf, saya jujur ya, Pak. Ini jangan dimasukkan ke YouTube nanti. Yang gini-gini jangan dimasukkan. Bapak tahu itu penanggung jawab hukumnya? Ruhut Sitompul. Skenario siapa? Ram Punjabi. Hindu Nasrani sinergi membangun sinetron menjelang-jelang waktu sholat. Akhirnya anak sudah susah untuk khusyuk, begitu salam langsung lari. Kenapa? Ada sinetron yang kemarin terputus. Bersambungnya ketika pisau ditusukkan, yang kelihatan darah mengalir dari kamar. Penasaran ibu, yang menusuk siapa, yang tertusuk siapa, yang kelihatan hanya darah mengalir bersambung. Hebat kan mereka itu. Ini hati-hati Bunda, ini ada tangan hitam yang mengendalikan. Ada brainwash, penghancuran pola pikir, huzul fikri. Tapi ibu nggak sadar, giring. Maaf, siapa pernah ke Sydney? Pernah ke Sydney, Ibu? Ke Melbourne? Tahu Ibu? Sydney, Melbourne, anggota parlemen sana sudah ketok meja. Tidak dibenarkan TV-TV lokal menyiarkan sebelum jam 9 malam adegan berpelukan, berciuman, pacaran. Efektif melindungi generasi muda. Itu Australia loh. Ketuk meja. London, Pak, Inggris sudah 5 tahun lalu sudah ketok palu. Orang yang menjual rokok kepada usia di bawah 16 tahun itu pidana. Indonesia kelas 5 SD sepergori mau rokok di Indonesia. Tidak ada regulasi. Mau jadi apa negeri ini, Pak? Makanya hati-hati, tolong nasihati anak kita di rumah, Bunda. Nak, demi Allah, rokok pintu gerbang narkoba. Pacaran pintu gerbang zina. Keluar malam pintu gerbang kejahatan. Itu kodenya seperti itu, Pak. Saya ulangi. Pacaran pintu gerbang zina, 90% zina dilakukan karena kedekatan lewat pacaran. Yang kedua, Pak, rokok pintu gerbang narkoba. Mayoritas korban narkoba karena merokok. Yang ketiga, keluar malam pintu gerbang kejahatan. Makanya waspada ya anak kita di rumah. Nak, kalau nggak penting jangan keluar. Alhamdulillah, Pak, anak saya 3 laki-laki semua. Tidak satu pun mengenal malam minggu itu. Malam apapun di rumah saya tengah 9 harus masuk kamar masing-masing. Yang kedua, kamar tidur anak saya tidak boleh dikunci siang dan malam. Jam 2 saya razia, jam 2 malam. Kita cek internet apa situs yang dibuka. Selimut yang terjatuh, suhu AC terlalu dingin, kemudian laptop yang belum mati, pelajaran yang terbengkalai. Betul, Bu. Saya jam 2 masuk. Memang perintah kami dari kami dulu kecil, Ibu saya melatih.
kami tidak dibenarkan kamar tidur anak dikunci, baik siang maupun malam. Jadi tengah malam saya razia kamar-kamar anak saya itu. Yang kedua, tolong 3 hal Bapak garis bawahi yang harus pasti mengawasi anak, baik kualitas, dusta atau jujur. 1. Bapak jangan puas pengakuan anak dari mana ke mana. Pastikan 3 hal. 1. Bapak harus pegang nomor telepon teman anak, nomor telepon orang tua teman anak, nomor telepon guru-guru anak. Jadi mengontrol anak gampang. Terlambat jam 9 pulang anak ditelepon, kemana nak? Ke rumah teman. Rumah siapa? Rumah si Asep. Di mana tinggal? Di Pondok Indah. Kalau kita punya semua nomor telepon Asep, ya udah telepon. Sep ada di rumah. Oh baik, Asep bekerja sama dengan anak kita. Ibunya telepon, Bu mohon maaf, anak saya ada nggak jam 8 tadi di rumah? Nggak ada tuh. Berarti anak ketahuan dusta. Jadi harus kita deteksi ini. Kalau sekolah anak saya bagus Pak. Setiap Jumat sore semua HP, WA diserahkan ke guru. Senin baru dikembalikan. Hari Sabtu Ahad guru-guru anak saya mendeteksi internet situs apa yang dibuka. Al-Ajar ini melakukan itu. Ada melakukan itu? Guru SIP? Gak ada kan Bu? Sekolah saya bagus sekali, binaan PKS. SD, SMP, SMA. Episena, Bekasi. Jumat sore semua HP anak disita. Kesepakatan kita dengan orang tua. Yang menyita semua guru. Baru dicek guru satu-satu situs selama seminggu apa yang dibuka. Steril Pak jadinya. Alhamdulillah anak saya anggota Olimpiade Fisika Matematika. Karena anak-anak itu memang tegas guru-gurunya. Kita kerjasama antar guru, wali murid dengan orang tua. Jadi saya mengenali orang tua teman anak saya. Saya mengenali teman akrab anak saya. Saya suruh ke rumah. Seperti kemarin malam. Jam 8 datang ke rumah. Wajahnya lumayan ganteng. Saya pikir orang Sunda, rupanya Batak. Saya tanya, kamu orang mana nak? Orang Jawa? Enggak Pak, saya orang Batak. Tahu enggak, Om orang Batak juga. Marga kamu? Marga ini. Mama orang Batak. Kamu Muslim? Enggak Pak. Apa? Katolik. Loh, orang Batak jarang Katolik loh. Biasanya Protestan. Atau prosetan ya, Allah ya. Bukan Pak, saya Katolik katanya. Saya tanya semua satu-satu. Tahu nggak Bapak target saya ini? Agar anak saya selektif memilih teman yang berprestasi, orang yang taat. Teman boleh semua agama saya bilang sama anak saya, tapi sahabat harus orang yang beriman. Bapak tahu nggak risiko terburuk? Nania bersahabat dengan Nasrani, habis tahajud murtad. Junaidi Salat, istrinya Kristen, beda agama, sekarang menjadi pendeta. Luqman Sardi yang begitu taat, bapaknya orang Lampung, sekarang sudah dikader. Akibat apa Pak? Persahabatan dengan non-muslim. Makanya dalam Islam diharamkan menjadikan mereka sebagai sahabat. Teman silakan, teman kerja, teman jalan, teman bisnis, teman kuliah, boleh Pak dalam Islam itu. Islam itu kapan marah, kapan ramah. Kapan lembut, kapan tegas. Sangat proporsional dalam Islam itu. Yang paling ekstrim begini saya kasih contoh. Bapak asli dari mana? Dari Medan ya? Bapak dari mana? Oh Jawa. Wajah kayak wajah Medan ya. Contohnya Bapak pakai si hombing cocok ini. Khas ya. Wajah Bapak itu khas. Orang Batak itu wajahnya khas Pak. Ada 3 suku yang khas wajahnya. Batak, Sunda, Jawa. Apa beda wajah orang Jawa dengan wajah orang Batak? Mas orang mana? Nggak jelas. Campuran ya. Makanya nggak jelas Pak kemana. Nggak bisa saya deteksi. Apa beda wajah orang Batak? Arah ini wong Batak kalau wong Jawi Mas. Oh beda. Kalau orang Jawa wajahnya memelas. Kalau orang Batak memeras. Betul kan? Di situ bedanya. Kalau orang Sunda ininya cenderung besar. Karena kadia kebadeka mana di sini. Jadi neken dia. Kalau orang Sunda, orang Jawa cenderung bibirnya tebal, sopo, nyopo, jadi monyong-monyong kalau ngomong. Itu tradisi antropologi begitu Pak. Kalau Batak ciri khasnya petak, rahangnya petak. Lihat Ruhut Sitompul. Tapi Batak itu sekali ganteng, masya Allah. Lihat Putra Nababan, Cok Simbara, Munjiris Temorang, lumayan kan? Ya, wajahnya bagus Bu. Orang Batak itu 30% ganteng, 40% sedang, 40% tak tertolong ya. Subhanallah, memangnya jenazah ya. Kita teruskan. Yang kedua,
Usia 15 sampai 16 kemana digiring futsal, berangkat setelah asar, pulang isya. Ibu pernah nggak cek nak sholat di mana, berjamaah atau tidak, siapa imamnya? Jarang. Pertanyaan ibu yang sering keluar apa? Nak sudah makan. Sama dengan si bapak kalau keluar kota, begitu mendarat di Kuala Namu atau di Makassar, apa jawab si bapak? Alhamdulillah mas, saya sudah mendarat karena naik Garuda. Sirik lagi, mendarat karena Garuda bukan karena Allah. Ma, AC yang di atas sudah di servis. Mobil Fortune kita sudah dibawa ke bengkel. Alphard kita oli sudah digantikan. Itu pernyataan sering bapak. Harusnya kalau beriman, bukan itu bahasa seorang suami. Subhanallah, alhamdulillah loh ma, saya baru mendarat di Kuala Namu tadi jam 12:15. Mama sudah zuhur, Jakarta sudah masuk loh ma, kami Medan belum masuk, sedang mencari makan durian ucok, kan kira-kira gitu. Ma, mohon maaf ya ma, nanti sore tolong anak-anak jangan lupa nyuruh ke masjid ya ma, pulang dari sana tolong murotal ya ma, minimal setengah juz anak-anak. Kalau ada nggak suami ibu yang ngomong gitu kalau keluar kota mendarat? Ada? Jujur lah, nggak ada kan? Nah jujur, ibu jangan takut, ada tenda kok pemisahin. Belum kan? Kalau sempat ibu dapatkan sahabat saya sebelah kanan saya sudah seperti itu, mendarat di Malaysia, di Houston atau di Oxford, udah bicara, ma Inggris belum maghrib loh, mama sudah maghrib. Kalau sampai sebagus itu suami ibu, saya anjurkan kalau belum meninggal jangan dikubur. Ya jangan dikubur, meninggal dulu. Ini luar biasa suami ini. Yang biasa kita pak, kelanjutan ngomong itu apa? Ma sudah makan ma AC di atas sudah diservis, ma mobil kita sudah di ke bengkel. Dekat atau tidak dengan istri selalu bicara duniawi, bukan ukhrawi. Ini harus kita kritisi dari suami-suami hari ini. Jadi yang saya katakan tadi belum ditemukan suami seperti itu. Jujur belum. Benar. Jadi seputar dunia masih ya. Doakan aja bu. Atau tukar tambah aja. Berisiko itu bu. Yang ketiga bu, 17 sampai 26 kemana digiring? Kafe. Bapak jujur pak, karena saya dari antropologi ya, saya sangat jeli melihat hal seperti itu. Bunda, bun, tolong dengar bun. Saya karena dari antropologi, ibu tahu nggak? Ibu berangkat dari Jakarta menuju arah Senin dari Jakarta Timur. Saya mau tanya ibu dulu, apa yang ibu temukan di Salemba? Apa yang ibu temukan? Kalau ibu mau sedikit jeli, sebelah kiri Fakultas Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi UI, betul? Sebelah kanan apa ibu temukan? Digiring semua depan kampus mereka 5 kafe, McD, KFC, Hoka Bento, 7-Eleven. Ibu tahu semua kampus besar dikepung sama kafe. Pemiliknya maaf, mau kemana? Karena saya ngajar di kampus di GSKS itu 1,5 jam. Pulang nanti saya ngajar jam 10, tengah 11 semua udah masuk resto, masuk kafe. Temboknya dari kaca, view-nya indah, wifi internet gratis, harga kopi terjangkau, roti-roti segitu murah. Mereka masuk kafe tengah 11, pulang jam 4 ke rumah, jam 5 sampai rumah. Di mana zuhur dan kapan asarnya? Saya ngajar bu di Trisakti itu. Begitu selesai masuk ajan asar, rame-rame bukan ke masjid, ke kafe. Lebih dahsyat lagi, kita pergoki ngomongan anak mahasiswa. Ngapain lagi lu sholat? Sholat itu bisa-bisanya orang Arab. Mau bilang apa bunda anak seperti ini? Jadi ini ibu jangan anggap ini terjadi begitu saja pembangunan kafe-kafe itu. Ada rencana jangka panjang. Karena saya tidak temukan orang bermata sipit berjam-jam di kafe, mereka pulang. Silakan ibu ke Melbourne, Perth, Sydney, Houston, Amerika, itu ribuan anak-anak Tionghoa yang ambil S2 S3 bidang ekonomi. Yang geng motor itu orang Cina atau orang Islam? Duduk-duduk yang main gitar di Simpang 4 anak Ahok atau anak Muslim? Cek itu yang main gitar, yang korban narkoba, itu bukan mereka. Geng motor yang ketangkap polisi itu hampir semua provinsi, bukan mata sipit, orang Muslim. Di mana ibunya di tengah malam itu? Hati-hati bu, ini ada yang mengendalikan tanah hitam ini. Saya kumpulkan anak muda Islam di Cengkareng pak, penuh masjid.
antara usia sekian sampai sekian. Jujur ya nak, tolong jawab, saya bilang. Siapa yang pernah kalian menghisap ganja atau sabu? Hampir 90% angkat tangan. Saya bangga dan sedih. Bangga karena kejujurannya, sedih karena korban. Saya tanya satu-satu. Nak, dari mana kamu dapat ganja? Kami nak, Pak, kalau sore duduk-duduk di Plaza Cengkareng, ada seseorang membagikan kami gratis. Pertama, kedua, ketiga gratis. Yang keempat sudah bayar karena sudah tergantungan. Maaf, lihat anak Roma. Anak Roma itu salah satu artis taat loh Pak. Orangnya lugu, taat, sholat tidak tinggal, baca Al-Quran pintar. Masih juga kebobolan. Kenapa? Betapa mulut mereka. Ridho Roma itu anak baik loh Bu. Sholatnya sudah nggak tinggal. Wajahnya kan kelihatan, wajah orang lugu, bukan orang jahat dia. Tapi karena kegigihan mereka, Ridho Roma juga manusia loh. Hari ini gagal, besok didatangi. Hari ini gagal, besok ditelepon. Hari ini gagal, besok didatangi. Hari ini gagal, besok datang. Kebobolan juga Pak. Targetnya siapa? Anak Muslim. Lihat artis yang digarap itu. Rata-rata orang Muslim, artis Muslim. Ibu nggak sadar ada tangan hitam yang ingin menghancurkan. Lost generation. Yang kedua Pak, tantangan kita terbesar setelah narkoba Pak, pornografi. Kalau kena narkoba nak ibu, stadium 1, 3 bulan bisa kita rehab. Sistem syaraf akan pulih. Tapi kalau anak ibu keranjingan nonton film porno, PCD porno, ibu lihat sekarang, tanpa kita cari muncul sendiri. 124.000 Pak, situs porno muncul di sini. Saya mengisi di Kemenko Info. Pengakuan mereka, baru bisa kita hilangkan situs itu per hari, cuma 1.400. Berarti 123.000 masih bertahan akan dilihat anak sepanjang zaman. Saya wawancarai anak SMP Bu. Sekolah di mana nak SMP? Kelas berapa? Kelas 2. Sudah pernah melakukan hubungan seks? Sudah Pak. Di mana? Di Cikini. Kapan? Setiap malam minggu. SMP. Kau bilang apa Bun? Kenapa terjadi nak? Pacar saya itu yang cewek, punya anak, punya kakak Pak. Terus di buku hariannya kelihatan dia pernah melakukan hubungan seks dengan temannya. Orang tuanya sejarang di rumah. Dia meminta saya malam minggu ke sana. Siapa yang pertama buka celana? Saya Pak. Kenapa? Disuruh sama cewek saya. Sampai sekarang iya, setiap malam minggu saya ditelepon. Subhanallah. Mau bilang apa Bun? Ada 3. 1 pornografi, kedua narkoba atau ganja atau sejenisnya. Yang ketiga pemurtadan. Di satu daerah Pak, di Jabodetabek, seorang wanita SMP membawa PCD player dengan PCD porno. Sampai di sekolah apa dia bilang? Sekarang kan televisi di sekolah-sekolah sekarang kan udah AC, ada player, ada televisi kan Pak. Itulah kalau teknologi tanpa kontrol iman. Anak SMP kelas 2 Pak membawa itu ke sekolah. Wanita Pak, garis bawahi, wanita SMP bertemu dengan temannya SMP. Nanti jam istirahat kita naik ke atas ya. Kita nonton bareng, saya bawa PCD porno. Tapi janji loh, setelah kita tonton, tolong lakukan kepada saya bergantian. Wanita lo ngomong itu Bu. Mau bilang apa? Makanya perlu pendidikan apa? Pendidikan seksiologi, ilmu seks. Tapi bukan how to sex. Kalau saya vulgar Pak bicara seks sama anak saya terparan karena saya laki-laki semua. Masalah seks saya sampaikan sama anak saya itu. Apa yang namanya onani, masturbasi, haid, mimpi itu saya jelaskan satu-satu secara detail supaya mereka tahu. Seperti Ibu lah, tolong jelaskan haid itu apa, manfaatnya apa, gejalanya seperti apa, risiko terburuk apa. Ibu ceritakan itu haid itu. Ibu lebih layak bicara itu. Makanya saya bicara masalah masturbasi, onani segala macam. Saya vulgar menceritakan sama anak saya. Apa manfaatnya, kenapa dilakukan, kenapa tidak dilakukan, risiko terburuk terhadap kelamin seperti ini. Saya terbuka Bu masalah itu. Subhanallah. Ibu ceritakan masalah haid sama anak. Nak, usia tertentu mungkin 1 tahun depan lagi kamu haid. Nak, haid itu ciri-ciri keluar darah dari anu seperti ini, membersihkannya seperti ini, mandi wajibnya seperti ini. Tolong sampaikan kepada anak Bu, salah satu yang disenangi jin itu apa? Darah haid. Jadi biasakan Ibu, maaf ya Bu, harus Ibu detail bicara sama anak. Nak, ketika kamu dapatkan itu, jangan kamu panik. Mama juga mengalami yang sama. Itu bentuk hormonal di dalam tubuh. Yang kedua, mungkin kamu agak lemas karena yang keluar darah. Yang ketiga, tolong cermati
darah itu keluar seminggu atau lama. Nanti ke depan kamu cermati haid kamu seminggu. Kalau lebih dari itu bukan haid tapi penyakit. Kalau penyakit berarti boleh sholat. Kalau haid berarti tidak sholat. Itu harus ibu sampaikan sejak sekarang. Kalau terbiasa ibu haid 1 minggu tiba-tiba 10 hari, berarti hari ke-7 sudah mandi. Kalau muncul lagi warnanya bukan bersih, dia kehitam-hitaman, berarti darah penyakit. Kalau darah penyakit kamu cukup mandi tapi tidak junub, kamu bisa sholat. Itu harus ada pendidikan khusus dari ibu seperti itu. Sama dengan anak laki-laki, mimpi itu nak sperma keluar segini-gini, oke, kamu harus mandi wajib begini-begini. Contoh, mandi wajib yang banyak salah, yang diajarkan Rasul, tahu nggak mandi wajib bu? Setelah membersihkan kelamin segala macam, itu menampung air bening. Ini hadis loh pak. Ambil air itu ke kepala 3 kali, sekali ya sampai merata. Udah 2-3 kali, baru berwudu. Setelah ini terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i membasahi seluruh tubuh. Kalau hadis itu tidak perlu. Kalau nggak ada air nggak apa-apa. Tapi yang tadi ya memasukkan air ke tangan sambil keramas. Udah 3 kali. Rasulullah menampung itu. Boleh airnya mengalir, boleh yang dari gayung tapi air bersih diambil. Baru berwudu, baru mandi. Itu ajarkan detail sama anak karena berisiko. Kalau mandi wajibnya salah berarti sholat tidak diterima karena posisi masih junub. Kalau posisi junub masuk masjid aja haram. Di Indonesia kiai membawa haritanu masuk masjid, berapa ribu kali junub dia. Ini yang harus kita koreksi dari pemikiran kita pak. Harus kita evaluasi di pendidikan agama ke anak. Yang kedua, kasih tahu sama dia batasan aurat itu kepada siapa. Maaf bu, tolong sampaikan kepada anak ibu yang sudah balik laki-laki, nak, kamu tidak boleh bersalaman kepada teman-temanmu di sekolah yang sudah balik. Itu aurat. Ibu harus batasi ya. Yang boleh bersalaman ibu kepada siapa? Kepada suami, kepada anak, ponakan laki-laki, mertua, itu yang boleh. Selebihnya itu aurat. Jadi cukup begini. Yang kedua, salaman tolong sini mas sebentar boleh sini. Karena mas paling muda saya lihat 30 ya. 32. Saya sudah hampir 52, beda 20 tahun ya. Oke. Jadi bersalaman laki-laki itu gini mas. Kata Rasulullah, kata sahabat, belum pernah aku bersalaman dengan Rasulullah, dia pertama yang melepaskan tangan. Karena selama kamu bersalaman sesama muslim, kata Rasulullah, dosa-dosa kecil kita digugurkan. Jadi salaman begini itu antara laki-laki dengan perempuan bunda. Bunda dengan bunda perempuan jangan lakukan begini, bersalaman. Atau kalau di Arab menarik jenggot itu sebuah penghormatan. Kalau kita berciuman, kalau kita narik jenggot bisa ngamuk orang kan. Kalau di sana biasa bisa di jenggot. Atau kalau anak kecil ketemu pegang ininya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahkan kamu dan mentaufikkan kamu, memudahkan mengamalkan kebenaran. Itulah maknanya. Barakallahu fiik. Ya, kalau bertemu dengan anak bukan megang kepala, tapi megang ini. Ini hadisnya sahih. Barakallahu fiik. Makanya saya kalau ketemu anak kecil saya bilang sini nak, kita doakan. Barakallahu fiik ya, semoga Allah berkahi kamu ya nak gitu. Ini bukan anak-anak lagi, udah ketuaan ya. Sana mas. Oke. Terakhir bunda. Kenapa mereka ingin menghancurkan Islam? Bapak yang berjenggot. Biasanya lebih dewasa kalau orang berjenggot itu. Apa kira-kira Pak? 3 menit lagi kita buka sesi tanya jawab. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani begitu benci kepada Islam melebihi bencinya kepada agama lain dan kelompok lain? Kenapa Pak? Hah? Jawabnya sederhana. Al-Quran menjawab, karena kedengkian mereka, karena kita di jalan yang benar. Itu alasannya. Alasan kedua, hanya sederhana target mereka Pak. Apa target mereka? Agar kita bahagian dari mereka. Karakter, pola pikir, cara hidup. Coba lihat pesta sekarang di gedung. Makan berdiri, minum tangan kiri. Itu bukan orang Islam. Betul ya bunda? Makanya saya kalau di gedung, kalau tidak VIP, saya malas hadir. Karena kursi tidak memadai. Yang dihormati pejabat negara, muncul semua orang nggak disebut. Para hadirin, di antara tengah-tengah para hadirin sedang berada Bapak Menteri Perdagangan. Kami mohon memberikan ucapan selamat kepada mempelai. Kita sudah antri setengah jam. Maaf ya Pak, kepada Pak Menteri. Itu hukumnya haram. Mau menteri, mau presiden, mau Donald Trump, Donald Bebek. Kalau terlambat ya terlambat, salaman. Ibu jangan mau kayak gitu. Iya, ada tradisi feodal saya lihat di pesta-pesta. Kalau sudah gitu Pak sering, maaf ya Pak, ada Pak Menteri. Diumumkan lagi. Para hadirin, mohon tanpa mengurangi hormat kami, karena di tengah-tengah kita ada berada Bapak Menteri Anu. Pret, saya bilang.
Di pesawat juga begitu. Aduh, di luar negeri nggak ketemu, Bu. Saya pernah sebenarnya dengan pejabat negara. Saya pernah tinggal di luar negeri dulu. Begitu saya turun, kenapa tahu saya ada tamu negara dari luar negeri? Karena pengawalan ketat, tapi tip lift tidak ditutup. Ruang publik tidak diganggu. Sirine tidak seperti setan di Indonesia. Coba di Indonesia ini. Ketua RT aja lewat pakai sirine. Ngeong. Astagfirullah. Iya, Pak. Enak sekali tinggal luar negeri itu. Beda lift. Begitu saya keluar, subhanallah, ada apa kok pengawalan? Ada tamu negara dari Inggris. Indonesia, Pak. Ketua RT aja pakai sirine kadang. Luar biasa kan. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kepada para hadirin, karena itu di gedung, di pesawat. Makanya saya sekarang nggak mau lagi naik pesawat Garuda. Para penumpang sekalian, di antara penerbangan kita ini ada hadir Bapak Menteri Anu. Kalau saya kan usil orangnya, kan dia di eksekutif, saya di ekonomi. Saya datangi ke depan. Assalamualaikum, saya bilang. Iya Pak, saya kan orangnya usil, cuek aja deh. SKSD, sok dekat, sok akrab. Waktu itu Menteri Sosial Pak Bakhtiar Hamzah, karena sama-sama orang Medan nekat aja saya. Assalamualaikum Pak Bakhtiar, waalaikumsalam, kata. Auzudan ini sudah matanya kayak mata setan, lihatin saya gini. Dari ekonomi masuk ke bisnis. Duduk saya situ. Sehat Pak, sehat. Saya orang Medan Pak, tapi lama Jakarta. Oh iya. Pak, banyak masalah lapangan, bisa nggak kerja sama? Oh bagus. Bisa nggak nomor telepon Pak? Oh iya. Dikasih nomor telepon beliau. Kalau orang kan menghadap menteri langsung begini, pegang senjata masing-masing gini Pak. Subhanallah, betul kan Mas? Di luar negeri nggak kita temukan, betul ya Pak? Sering keluar negeri kan Pak? Nggak kita temukan kan Pak? Bebas berkeliaran. Di Buckingham itu bebas sekalian. Di White House itu pedagang kaki lima ada tapi tertib, betul? Subhanallah. Di Indonesia Allahu Akbar, astagfirullah. Apalagi di Jawa Tengah, kampung istri saya. Lurah aja masuk, Pak Lurah. Emangnya kenapa kalau Pak Lurah, saya bilang. Kita di Medan jangan lurah, gubernur Jenderal datang cuek aja kita. Iya, terlalu piodal berpikirnya. Istiqlal pun masuk sekarang, Bu. Lihat bulan Ramadan Istiqlal, pertama dikosongkan itu. Mana tahu presiden menteri mendadak ada sholat tarawih. Begitu 5 menit sebelum waktu sholat, berhubung karena tidak ada menteri sholat, tolong Pak ke depan. Nyahok kau, saya pikir. Piodal masuk masjid Pak. Dalam Islam apa? Siapa yang sampai duluan ke depan? Istiqlal Pak jadi piodal sekarang. Makanya saya sebenarnya jenuh di Indonesia Pak. Cuma nggak enak aja sama ibu. Iya benar, jenuh saya Bu. Kawan saya dia ada di Oxford, orang bisnis. Bolak-balik membujuk saya, udah Pak, pindah ke Oxford aja deh. Di sana kita bikin bisnis. Cuma saya pikir kalau saya pindah yang ke Romangun, Pulau Mas, siapa yang ngisi? Saya pikir Ustadz yang model saya cuma langka kan. Baik, kesimpulan hari ini Bunda, target orang Yahudi Nasrani hanya satu, agar kita bagian dari mereka. Terbukti sekarang. Cara busana, cara makan, cara hidup, cara pesta nyaris sama dengan mereka. Terus apa yang membedakan kita hari ini? Hanya kita berislam, tapi belum tentu beriman. Sepakat? Baik, pertanyaan. One man, one question. Satu pertanyaan, satu orang, lebih dari satu kenakan tarif. Silakan Pak. Ada pertanyaan dari Bunda? Silakan. Bulan depan kita teruskan ya. Ramadan ada pengajian nggak? Ada. Kalau ada biar saya agendakan, kalau tidak biar saya ke tempat lain. Ada nggak? Jangan saya dikibulin Bu. Begitu harinya Pak nggak ada pengajian, kasihan orang lain saya tolak gitu loh. Ya, siapa penanggung jawabnya nih? Ya Mbak ya. Tolong pastikan dulu sebulan sebelum Ramadan, pastikan ada atau tidak. Karena saya Ramadan itu full sekali. Kita ganti sore? Boleh. Saya capeknya langsung berbuka. Nggak apa-apa, buka bersama, iftar jama'i, atau open together ya, buka bersama. Bisa di sini kita lakukan. Kan itu bahasa Inggrisnya kan itu kan, open together. Kalau bahasa agamanya apa? Iftar jama'i. Betul? Ada pertanyaan? Kamerawannya bingung ini, muter sana muter sini. Ada pertanyaan? Kesimpulan, tolong dampingi anak ibu di semua kesempatan. Kedua, kalau harus terpaksa anak ibu menonton televisi, tolong berikan penjelasan mana yang layak ditonton, mana yang tidak boleh. Saya ulang ya Bunda, kalau sangat terpaksa anak ibu nonton televisi di rumah. Kenapa sangat terpaksa? Karena saya batasi nonton televisi. Apalagi bulan Ramadan, karena ustadznya banyak cengengesan di televisi, saya nggak suka. Saya bilang, nak jangan tonton nak, ustadz cengengesan jangan tonton, dia mempermainkan agama. Yang dulu saya nonton itu paling Ustadz Daud Rashid, Anwar Sanusi, siapa lagi? Selebihnya saya nggak mau nonton itu. Saya bilang matikan nak, merusak agama mereka itu. Nanti dikira anak masuk mindset anak, pola pikir anak seolah-olah agama jadi permainan, betul kan? Jadi tertawaan. Belum ngomong ustadznya sudah ngomong pelawak. Jadi agama itu tidak terhormat di televisi. Kristen saja pun lihat RCTI.
Begitu dimulai jam 1 sampai jam 2, seriusnya bukan main pendetanya. Justru Ustadz cengengesan di televisi. Tidak semua, makanya saya nggak mau di televisi. Kecuali di TV One dengan TVRI. Oke, silakan Pak, ada pertanyaan. Bapak, nama, status. Waalaikumsalam. Pak Iqbal, ya Pak Iqbal. Untuk anak yang laki-laki setelah lulus SD, apakah sebaiknya masuk ke pesantren atau SD 3 atau SMP depan itu gimana? Saya jawab, bagus pertanyaan Bapak. Persoalannya bukan paradigma pesantren atau pesantren. Satu, kemauan pribadinya dari kemana. Sebab kalaupun Bapak paksakan ke pesantren, kalau dalam hatinya tidak ada, nanti gagal. Lebih bagus Bapak intervensi pola pikirnya cenderung menyenangi agama dan Islam, meskipun tidak pesantren. Anak saya nggak ada yang pesantren loh Pak. Tapi dia menghafal Quran, menghafal hadis, baca kitab. Sekondisian dia memahami Islam, mencintai Islam, membela Islam. Daripada anak Bapak menghafal Quran tapi tidak memahaminya. Jadi lihat situasi. Kalau anak Bapak itu memang dari kecil senang, ya sudah malah bagus. Kita tinggal memotivasi. Seperti anak saya nomor 2. Mau jadi apa nak? Mau jadi dokter spesialis anak. Tapi saya mau pesantren ayah. Mau. Benar iya. Syaratnya nak, kamu bisa gratis masuk pesantren. Teman ayah ustadz banyak punya. Tapi minimal kamu punya 6 juz. Sanggup hafal insya Allah ayah. Memang kerja keras dia. Tapi dari dia Pak. Anak pertama saya bunda. Sampai nangis menemui saya. Saya pingin dia ke pesantren. Maghrib saya panggil. Apa dia bilang? Ayah, tidak mau ke pesantren. Udah nak. Kalau memang hati kamu tidak mau, toh juga basicnya anak saya memang SD, SMP, terus IP memang Pak. Jadi basic agama insya Allah sudah bagus. Bolehlah nak, kamu SMA umum. Karena targetnya mau S2 mau ke ITB. S2 nya mau ke Jerman, S1 ITB. Tapi ada syarat satu nak. Tolong pastikan bahasa ini. Bunda, tolong pastikan karena ibu bahasa saya ini. Kalau harus dia memilih sendiri, satu pastikan bahasa sama anak. Apapun pilihan kamu nak, satu pesan ayah, pesan Umi sama kamu, bertanggung jawab atas pilihan yang kamu pilih. Selesai. Kata kunci, kamu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu. Artinya, kalaupun SMA umum harus berprestasi, kalau pesantren kamu harus berhasil. Memang dibuktikan anak saya Pak, dia peserta Olimpiade. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab ya nak, pilihan kamu. Oke, ayah masukkan kamu SMA umum. Udah, alhamdulillah memang berprestasi. Tapi jangan nak main-main, Al-Quran harus ngerti. Minimal 3 bahasa asing. Arab, Inggris, Jepang. Jadi dia sedang serius anak saya sekarang, Arab, Inggris, Jepang. Udah silakan. Inggris bahasa dunia, Arab dunia akhirat. Karena dikuburkan nggak pakai bahasa Inggris Pak. Man rabbuka. Apa beda wanita tidur dengan wanita meninggal Pak? Istri meninggal dengan istri tidur. Apa bedanya Pak? Kalau istri meninggal, pertanyaannya apa Pak? Man rabbuka. Kalau istri tidur, ma rabbuka. Betul ya? Subhanallah. Ya udah, bingung. Udah, cukup Pak. Kasih kesempatan dia memilih, tapi bertanggung jawab dengan pilihannya. Oke ibu menghafal yang kalimat yang tadi malah ini. Ya ada pertanyaan ibu. Ibu yang dari PDIP, ada 2 orang ini. Ada? Udah? Nggak ada? Kalau sudah nggak ada, bulan depan kita teruskan mendoktrin akidah kepada anak. 1, memperkenalkan saudara kepada anak. Yang kedua, membangun anak sederhana. Yang ketiga, membangun anak sensitif dan peduli terhadap orang lain. Tema berikutnya seperti itu. Terima kasih, kalau bisa hadir lebih banyak, kita lebih semangat. Semakin banyak kita menerima Islam dan mengamalkannya, insya Allah negeri kita semakin diberkahi. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan anak kita menjadi anak keluarga soleh dan soleha. Doakan anak saya cepat sembuh dan ipar saya cepat kembali ke Indonesia. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.